Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2185. Chapter 2185 Para ahli berkumpul. Kota Fenlin, Restoran Redstone. Seorang pria kurus setengah baya dengan hormat memasuki salah satu ruang VIP lantai atas restoran. Begitu masuk, dia mendekati pemuda acuh tak acuh yang saat ini bermeditasi. Meskipun pemuda itu duduk di sana dengan tenang, dia merasa seperti penguasa ruangan itu. Musuh manapun akan menjadi musuh semua orang di ruangan itu. Kenapa kamu terburu-buru, Su tua? Han Yifeng bertanya sambil membuka matanya, menatap pria paruh baya itu. Saya baru saja menerima kabar bahwa Zero Wing membuka pusat pelatihan di kota Fenglin. Selain itu, mereka membeli salah satu pusat pelatihan kota yang terkenal untuk melakukannya, kata kepala pelayan, Zhuo Lingqiu. Menarik, tampaknya Zero Wing cukup mumpuni. Saya mengira bahwa organisasi akan meminta bantuan saya begitu menghadapi krisis keuangan. Aku tidak menyangka akan menghasilkan banyak uang dengan menyewa rumah pribadi Stone Forest City. Dan sekarang, bahkan membuka pusat pelatihannya sendiri, Han Yifeng merenung dengan tenang. Tuan muda, meskipun Zero Wing mampu membuka pusat pelatihan, bagaimana bisa mendirikan pusat pelatihan di kota Fenglin begitu mudah? Zhuo Lingqiu berkomentar dengan jijik. Menurut informasi kami, Lu Xingluo telah mempersiapkan hal ini dan mempekerjakan seorang ahli yang sangat terampil. Dari kedengarannya, dia ingin ahlinya membuat keributan di pusat pelatihan, mencegahnya mengakar di kota. Memang benar seseorang membutuhkan modal yang cukup untuk membuka pusat pelatihan, tetapi uang tidak cukup untuk membuat seseorang tetap hidup. Seseorang juga membutuhkan kekuatan yang cukup untuk mempertahankannya, terutama di kota yang sekompetitif Fenglin. Kalau begitu, aku ingin kamu mengunjungi pusat pelatihan baru Zero Wing. Pada akhirnya, kami masih dapat menggunakan organisasi untuk memperlambat Starling, kata Han Yifeng sambil melirik Zhuo Lingqiu. Dimengerti. Dengan membungkuk, Zhuo Lingqiu berbalik dan meninggalkan ruangan. Sementara itu, berita pembukaan pusat pelatihan gemuruh surga mengguncang industri pertempuran kota Fenglin. Dengan Lu Xingluo dari Starling Corporation menargetkan Zero Wing, tidak ada yang berani bersekutu dengan organisasi karena takut memicu kemarahan korporasi. Sekarang Zero Wing telah membuka pusat pelatihannya sendiri, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Lu Xingluo akan bergerak. Setidaknya akan menarik untuk ditonton. Selain itu, berbagai pusat pelatihan dan dojo di seluruh kota memandang fakta bahwa persekutuan ini, yang memfokuskan bisnisnya dalam permainan realitas virtual, mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri di industri pertarungan kota Fenglin sebagai hal yang bodoh dan penghinaan yang mencolok. Bahkan jika Lu Xingluo meninggalkan pusat pelatihan Zero Wing sendirian, mereka tidak akan membiarkan organisasi lolos dari pelanggaran ini. Jika tidak, mereka akan menjadi bahan tertawaan di industri. Sementara berbagai pusat pelatihan dan dojo membahas fasilitas baru Zero Wing, Xiao Yu telah secara metodis merencanakan pembukaan pusat pelatihan gemuruh surga. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yu tidak hanya membeli pelatihan terbaru dan peralatan medis yang tersedia selama 3 hari terakhir, tetapi dia juga mengundang banyak VIP kota Fenglin untuk menghadiri pembukaan. Untungnya, dia memiliki lebih banyak koneksi daripada pria muda seperti Si Feng. Pada hari tersebut, mobil-mobil mewah berbondong-bondong berhenti di dekat pintu masuk gedung, dan sebagai hasilnya, banyak pejalan kaki yang tertarik untuk mengunjungi pusat pelatihan. Namun, kebanyakan orang yang mengunjungi Heaven's Rumble Training Center hari itu adalah pejuang muda yang bersemangat. Mereka semua telah melihat iklan yang membanggakan fasilitas canggih Heaven's Rumble, dan mereka penasaran untuk memeriksa sendiri pusat pelatihan itu. Teknologi dunia terus meningkat, dan dengan bantuan analisis data yang tepat, seseorang dapat membangun rutinitas pelatihan terbaik, meningkat jauh lebih cepat daripada pelatihan di bawah instruktur terkenal. Begitu para penggemar pertempuran ini memasuki pusat pelatihan gemuruh surga, mereka terperangah. Orang-orang yang mengenakan seragam dari berbagai pusat pelatihan dan dojo kota Fenglin memenuhi aula utama. Beberapa dari mereka bahkan ahli terkenal di kota, dan beberapa eselon atas dari pusat pelatihan kota dan dojo bahkan muncul. Sampah, apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak ahli kota Fenglin di sini? Bukankah itu Luo Qianxing, yang memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi pertarungan tahunan kota Fenglin tahun lalu? Cepat, lihat, itu adalah master yang dari Extreme Light Dojo.
Saya mendengar desas-desus bahwa dia berhenti berpartisipasi dalam acara publik untuk mempersiapkan kompetisi pertarungan internasional. Apakah saya melihat sesuatu? Bukankah itu Chen Tianhe, Master Martial Heart Dojo? Saya pikir dia sudah pensiun dari panggung publik. Kenapa dia di sini? Petik 2. Kekuatan macam apa yang dimiliki pusat pelatihan ini di belakangnya? Dengan begitu banyak ahli kota Fenlin berkumpul, para pemuda dan pemudi yang mengunjungi pusat pelatihan karena penasaran menjadi bersemangat. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka telah menemukan kompetisi pertarungan tahunan kota Fenlin daripada pembukaan pusat pelatihan baru. Mengapa lagi begitu banyak ahli terkenal ada di sini? Sementara para penggemar pertempuran muda terkejut karena menemukan begitu banyak VIP kota di satu tempat, sebuah kelompok yang terdiri dari 2 wanita muda dan seorang pria muda memasuki aula, segera menarik perhatian semua orang. Reaksi itu sebagian besar disebabkan oleh 2 wanita muda itu. Seseorang mengenakan gaun putih yang elegan, yang menonjolkan rambutnya yang panjang tergerai dan penampilannya yang indah. Dia memiliki tubuh seorang dewi, dan banyak wanita di kerumunan menjadi sadar diri. Keindahan luar biasa kedua dalam gaun merah cerah berdiri di sampingnya. Saat kedua wanita itu memasuki aula, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Bahkan pria muda yang menemani para wanita ini sangat tampan, dan banyak wanita di aula pingsan. Pemuda tampan itu adalah juara tahun sebelumnya dari kompetisi pertarungan tahunan kota Fenlin, yang dikenal memiliki bakat yang hanya muncul sekali dalam 1 dekade di kota itu. Dia juga telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan internasional, dan statusnya sebagai pewaris grup klan Zhang, salah satu dari 5 grup keuangan teratas kota, baru saja selesai. Kingsway, sebagian besar ahli ini sepertinya tidak berada di sini dengan niat jujur. Saya khawatir teman Anda ini akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan pusat pelatihan di kota Fenglin, Zhang Wuya memberitahu Bai Kingsway L sambil memandang ke arah kerumunan. Jika teman Anda tidak dapat mengatasi tekanan, saya bersedia untuk membantu dia. Saya curiga bahwa sebagian besar pusat pelatihan dan dojo ini akan mundur karena rasa hormat. Si Feng juga ahli kekuatan internal, kakak Zhang. Bukankah seharusnya dia bisa menangani situasi ini? Zhao Yueru bertanya. Seorang ahli kekuatan internal mungkin mengesankan di kota-kota lapis kedua dan ketiga, tapi ini adalah kota Fenglin. Setiap pusat pelatihan dan dojo terkenal di kota memiliki ahli kekuatan internalnya sendiri. Apalagi mereka adalah veteran berpengalaman. Prestasi mereka dengan kekuatan internal jauh lebih mengesankan daripada seorang anak muda yang baru saja menguasai teknik, Zhang Wuya menjelaskan. Ekspresi Bai Kingsway dan Zhao Yueru menjadi sedikit gelap setelah mendengarkan rekan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa membuka pusat pelatihan akan sesulit itu. Sementara kelompok Bai Kingsway mengobrol di antara mereka sendiri, keributan lain mengguncang kerumunan di aula utama. Seorang pria beruang yang mengesankan memasuki ruangan. 2 luka pisau menghiasi wajahnya, dan kedatangannya mengejutkan banyak pusat pelatihan dan eselon atas dojo. Begitu pria ini muncul, banyak dari pusat pelatihan dan eselon atas dojo yang hadir tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut. Kenapa dia di sini? Ketika Zhang Wuya melihat pendatang baru, ketakutan melintas di matanya. Apakah dia seseorang yang kuat? Zhao Yueru bertanya ketika dia menyadari kegelisahan Zhang Wuya. Kuat, Zhang Wuya menggelengkan kepalanya. Kata itu tidak lagi cukup. Dia bisa dibilang iblis. Dia mendapat julukan T-Rex karena seberapa keras dia dalam pertempuran. Tidak kurang dari 20 ahli kekuatan internal telah menderita kekalahan di tangannya. Beberapa dari mereka masih terbaring di ranjang rumah sakit. Dia dilarang dari dunia pertarungan karena alasan itu. Sebagian besar terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi menurut rumor baru-baru ini, tampaknya dia telah mengalahkan ahli kekuatan internal lain di luar negeri. Saya bahkan tidak berpikir saya bisa menghentikannya jika dia mencoba untuk bergerak. Sementara semua orang membuat keributan, Wang, T-Rex Zhongquan melangkah ke tengah aula. Aku pernah mendengar bahwa Heaven's Rumble telah membuka toko di sini. Siapa yang bertanggung jawab? Aku, Wang Zhongquan, ingin adu mekanik. Saya ingin melihat apakah Heaven's Rumble memenuhi syarat untuk melakukan bisnis di kota Fenglin atau tidak. Wang Zhongquan berteriak, suaranya bergema di seluruh aula. Kebanyakan orang segera mundur selangkah. Heaven's Rumble akan hancur. Saya ragu siapapun di kota Fenglin dapat menyelamatkannya sekarang setelah iblis ini muncul. The Starling Corporation benar-benar kuat, bahkan menyewa monster ini untuk menimbulkan masalah.
Zerowin seharusnya tetap berada di game realitas virtualnya alih-alih ikut campur dalam industri pertarungan. Saat berbagai pusat pelatihan dan ahli dojo mengawasi Wang Zongquan, mereka tahu bahwa pusat pelatihan gemuruh surga akan segera bangkrut. Itu juga akan menjadi pusat pelatihan pertama yang ditutup pada hari yang sama dibuka. Tiba-tiba, bagaimanapun, suara yang tajam terdengar di atas gumaman kerumunan. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk menantang guru balai kami. Secara naluriah, kerumunan itu beralih ke asal suara itu. Pembicaranya adalah seorang wanita yang anggun, mempesona, dan tidak lain adalah pemain fire dance. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2186. Chapter 2186 melawan pakar kekuatan internal. Berbagai pusat pelatihan dan pakar dojo tercengang ketika mereka melihat tarian api. Siapa wanita kecil ini? Apakah dia lelah hidup? Meskipun tidak ada dari mereka yang mengenali tarian api, identitasnya tidak penting, bahkan jika dia adalah pewaris persekutuan besar atau anggota keluarga yang kuat. Wang Zongquan masih orang yang tidak kenal ampun. Orang biasa, paling banyak, tahu pria ini baru saja mengalahkan Demon Wolf, seorang ahli kekuatan internal puncak di luar negeri. Namun, para ahli ini tahu bahwa Wang Zongquan telah diusir dari industri pertempuran di masa lalu dan terpaksa bekerja sebagai tentara bayaran. Dia adalah monster berdarah dingin yang diam-diam telah mengakhiri hidup banyak ahli dengan tangannya sendiri. Dikabarkan bahwa dia bahkan bertanggung jawab atas kematian beberapa eselon atas keluarga besar. Jika Wang Zongquan mau, dia bahkan bisa membegal ahli waris keluarga besar, tak peduli berapa banyak pengawal yang melindungi mereka. Sejauh menyangkut kerumunan, tarian api begal diri untuk memprovokasi Wang Zongquan dengan begitu terang-terangan. Namun, tanpa diduga, pria yang mirip beruang itu tidak tampak marah. Dia mengamatinya sejenak sebelum menyeringai, lalu bertanya, jika itu masalahnya, Nona kecil, bagaimana saya mendapatkan kualifikasi yang Anda bicarakan ini? Tujuannya sederhana, dia ingin memastikan bahwa reputasi pusat pelatihan gemuruh surga mencapai titik terendah. Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa Heaven's Rumble akan menolak untuk melawannya. Dia telah mendapatkan reputasi yang cukup baik. Tidak ada yang akan meremehkan pusat pelatihan jika itu menolak tantangannya. Oleh karena itu, ketika gadis bodoh ini telah melangkah untuk memprovokasi dia merayakannya dalam hati. Sekarang, Heaven's Rumble tidak punya pilihan selain menerima tantangannya, dan dia bisa menggunakan waktunya untuk bermain-main dengan pusat pelatihan dan mempermalukan manajemennya. Heaven's Rumble tidak akan pernah mendapatkan pijakan di kota Fenglin. Masa muda kami sangat tidak sabar. Setelah mendengar beberapa kata yang menghina, dia melompat ke dalam jebakannya. Komentarnya telah memastikan bahwa Heaven's Rumble harus menghadapi Wang Zongquan, kata Chen Tianhe, Master Martial Heart Dojo dan seorang pria tua berusia 50-an, sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menoleh ke Xiao Yu, dan berkata, Xiao tua, aku takut bencana akan menimpa pemuda yang kamu sebutkan. Apakah Wang Zongquan tidak akan mundur jika Anda muncul, Tuan Tianhe? Xiao Yu dengan cemas bertanya. Dia jengkel atas ketidaksabaran Fire Dance. Dia tahu dia adalah seorang ahli yang telah membuktikan dirinya terhadap salah satu murid perantara White Tiger Dojo, tetapi Wang Zongquan adalah seorang ahli di antara para ahli. Ketika dia melangkah maju, dia hanya menyebabkan lebih banyak masalah untuk pusat pelatihan gemuruh surga. Sekarang, Chen Tianhe adalah satu-satunya harapan mereka. Chen Tianhe menjadi terkenal karena penguasaan seni bela dirinya bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Jiang Tianyuan dari Dojo Macan Putih harus menunjukkan sedikit rasa hormat di hadapan orang tua ini. Chen Tianhe sangat kuat, dia berada di peringkat 32 besar dalam kompetisi pertarungan internasional selama puncaknya. Peringkat di antara 32 petarung teratas mungkin tidak terlihat mengesankan, tetapi mereka membicarakan tentang kompetisi pertarungan terbesar di dunia. Seseorang harus menjadi ahli di antara para ahli hanya untuk memenuhi syarat untuk kompetisi, dan ratusan seniman bela diri berpartisipasi. Wang Zongquan hanya menempati peringkat di antara 64 petarung teratas selama puncaknya. Jika saya 15 tahun lebih muda, saya mungkin bisa bersaing dengannya, tapi sekarang, kata Chen Tianhe, menggelengkan kepalanya. Kekuatan muda adalah emas dalam seni bela diri. Pepatah ini terdengar benar baik di masa lalu maupun saat ini. Wang Zongquan baru berusia 38 tahun ini, dan dengan teknologi saat ini, dia masih dalam masa prima. Membuktikan intinya, pria seperti beruang itu telah mengalahkan Demon Wolf, yang tidak lebih lemah dari Chen Tianhe selama puncaknya.
Apakah ini benar-benar sudah berakhir, seperti ini? Xian Yu merasa seolah-olah jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia telah berusaha keras untuk menggunakan bantuan Chen Tianhe untuk memastikan bahwa pusat pelatihan gemuruh surga akan memiliki rumah di kota Fenglin. Dia bahkan telah meminta bantuan orang tua itu selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, anak muda itu, si Feng, benar-benar menyedihkan. Dia memahami kekuatan internal pada usia yang begitu muda, namun dia harus menghadapi Wang Zhongquan, keluh Chen Tianhe, menghela nafas saat dia menatap pria yang mengerikan dan terluka itu. Si Feng pasti mendapatkan gelar jenius karena memahami kekuatan internal, meskipun berusia awal 20-an. Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Mengontrol kekuatan internal tidak hanya membantu seseorang meningkatkan kontrol fisik mereka, tetapi juga meningkatkan pemahaman. Selain itu, si Feng belum mencapai puncaknya. Dia punya banyak ruang untuk tumbuh. Dengan bantuan teknologi saat ini, dia bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Dengan 5 atau 6 tahun lagi, si Feng bisa melawan Wang Zhongquan sampai macet. Sementara itu, seorang pria parubaya kurus menyaksikan percakapan antara Fire Dance dan Wang Zhongquan dari sudut ruangan, mengerutkan kening. Pria ini tidak lain adalah Zhuo Linqiu. Sepertinya Lu Xingluo tidak bisa diremehkan. Untuk berpikir dia benar-benar akan mempekerjakan Wang Zhongquan. Situasi akan lebih sulit untuk ditangani sekarang. Zhuo Linqiu merasa gelisah saat melihat pendatang baru itu. Dia mengira Lu Xingluo akan, paling banyak, mempekerjakan ahli kekuatan internal yang canggih. Dia tidak menyangka ahli kekuatan internal puncak, Wang Zhongquan, muncul. Ahli sekalibernya sangat langka, bahkan dalam skala nasional. Mereka juga sangat sulit untuk dipekerjakan. Para ahli ini tidak tertarik pada uang, mereka tidak membutuhkannya. Karenanya, menggoda mereka untuk bertindak merupakan sebuah tantangan. Meskipun Zhuo Linqiu juga ahli kekuatan internal puncak, dia sepertinya bukan tandingan Wang Zhongquan karena usianya. Jika harus berkelahi, Zhuo Linqiu merasa bahwa dia hanya memiliki peluang 40% untuk menang. Sementara semua orang berbisik satu sama lain, Fire Dance mendekati pria besar di tengah aula. Dia dengan tenang menyatakan, jika Anda ingin adu mekanik dengan guru balai kami, Anda harus melewati saya. Serangkaian napas dan kesunyian menjawab pernyataan wanita muda itu. Apakah dia sudah gila? Bukankah Heaven's Rumble memiliki petarung yang handal? Apakah mereka benar-benar perlu mengirim wanita muda ini ke kematiannya? Terkejut, penonton menatap Fire Dance, yang mempertahankan ketenangannya bahkan setelah pernyataannya yang berani. Mereka tidak akan mengkhawatirkannya jika dia menantang ahli kekuatan internal lainnya, tapi dia baru saja meminta Wang Zhongquan untuk adu mekanik. Dia tidak baik, dia kejam. Hampir setiap lawan yang telah dikalahkan oleh pria yang terluka itu telah menghabiskan setidaknya 6 bulan di ranjang rumah sakit, dan saat itulah para ahli medis berada di dekatnya selama pertarungan. Tanpa uang untuk membeli layanan medis terbaik, mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di rumah sakit. Apa yang dia coba lakukan? Bai Qingsui mulai khawatir saat dia melihat rekannya. Dia tahu bahwa tarian api telah berlatih dengan pahit di domain dewa, dan dia cukup kuat. Namun, ini adalah kenyataan, bukan dunia virtual. Bahkan jika dia sering berlatih di dunia nyata, dia beruntung bisa bertahan melawan ahli seni bela diri biasa. Mencoba melawan seorang ahli sekaliber Wang Zhongquan sama saja dengan begal diri. Apakah dia seorang teman, Qingsui? Zhang Tianya bertanya, dan Bai Qingsui mengangguk. Jangan khawatir, kalau begitu. Meskipun saya bukan tandingannya, saya bisa menghentikan monster itu sejenak jika perlu, Zhang Tianya menghibur pengawalnya. Dia telah mengejar Bai Qingsui untuk waktu yang lama sekarang, meskipun dia menginginkan lebih dari sekadar tubuh dan wajah cantiknya. Dia jauh lebih tertarik pada kelompok klan putih yang berdiri di belakangnya. Hanya wanita dengan standarnya yang cocok untuk berdiri di sampingnya. Namun, dia jarang menemukan kesempatan untuk memamerkan kekuatannya padanya. Oleh karena itu, dia cukup senang dengan situasinya. Dia bukan tandingan ahli kekuatan internal puncak seperti Wang Zhongquan, tapi dia tidak punya masalah untuk menghentikan salah satu serangan pria itu. Apakah pusat pelatihan Anda dari para pejuang, nona kecil? Jika Anda ingin adu mekanik dengan saya, Anda harus tahu bahwa saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas hasilnya. Ekspresi Wang Zhongquan menjadi gelap, dan kilatan niat membegal menerangi matanya. Dia bisa saja menganggap interupsinya sebagai ketidaktahuan masa muda, tetapi tantangan publik adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia adalah seorang ahli kekuatan internal, seorang ahli bela diri.
Sangat memalukan untuk memiliki beberapa orang acak yang tidak menantangnya. Jika dia tidak mengajari gadis ini pelajaran yang tepat, dia akan menjadi bahan tertawaan. Keadaan Heaven's Rumble bukanlah urusanmu. Kamu bisa bicara setelah mengalahkanku. Petik 2. Fire dan melangkah maju, dan tinjunya melesat ke arah Wang Zhongquan.